Jang Abi pripun kabare? Sae. Halo, ketemu lagi sama Bunda Aning. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Maret tahun 2021. Nah, hari ini hari terakhir kita akan belajar tentang udara. Nah, Bunda mau ajak Abi semua melakukan percobaan. Yang Abi butuhkan adalah botol bekas air mineral. Nanti minta Yanda Bunda Mama Bapak Ibu untuk melubangi kedua ujungnya. Lalu sarung tangan plastik yang sudah Bunda bawakan. Lalu nanti kita juga membutuhkan karet gelang dan wadah atau tempat yang kita isi air. Nah, ingat Abi, ketika kita menggunakan air untuk bermain dan belajar, silahkan Abi mencari tempat yang aman. Aman itu maksudnya jauh dari benda-benda elektronik. Jadi kalau misalnya seandainya airnya tumpah atau terjadi cipratan air, itu aman, tidak terkena barang elektronik, sehingga tidak terjadi arus pendek listrik yang berbahaya tentunya ya. Lalu kita juga akan belajar penjumlahan, tapi kali ini caranya berbeda. Bunda akan mengenalkan penjumlahan bersusun. Nah, yang penting Abi tahu dulu, Abi kenal dulu, supaya nanti ketika SD tidak kaget. Loh, ini kok penjumlahannya berbeda dari yang Bunda ajarkan? Nah, nanti Bunda kenalkan ya. Oke, sebelum belajar tentunya Abi sudah mandi, sudah sarapan, dan jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya Abi. Selamat belajar. Yuk Abi, kita mulai belajar kita hari ini. Seperti biasa, kita mau menuliskan hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Kita tulis ya, hari ini hari Selasa. S-E, C atau se. L-A, la. S-A, sa, Selasa. Tanggalnya 9, bulannya Maret, M-A-R-E-T, Maret, tahunnya 2021. Nah, hari ini Bunda mau ajak Abi semua belajar tentang penjumlahan. Nah, kemarin Abi sudah belajar tentang penjumlahan yang disimpan di mulut, dimakan angka yang lebih banyak. Nah, hari ini Bunda Aning akan memperkenalkan penjumlahan bersusun. Tapi kita tidak yang susah-susah kok. Kita coba yang mudah dulu ya, supaya Abi mengenal, supaya Abi juga belajar lebih hebat. Nanti kalau di SD, Abi juga akan belajar seperti itu. Kita tulis dulu soalnya ya. Nomor 1. Bunda tuliskan 10. Lalu di bawahnya angka 2. Lalu Bunda kasih garis. Bunda beri tanda tambah. Nah, seperti ini. Caranya masih sama. 10 ditambah 2. Angka 10 kita makan dulu di mulut. Kita masukkan ke dalam mulut. Hap. Lalu keluarkan angka 2. Habis 10, 11, 2. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, ini sama kalau misalnya kita menuliskan soalnya seperti ini. 10 ditambah 2 berapa? Ya sama kan ya, 12 juga. Hanya kalau yang ini soal seperti ini penjumlahannya ke samping. Kalau yang seperti ini penjumlahannya bersusun ke bawah. Nah, nanti ketika SD anak-anak akan menjumlahkannya lebih banyak. Nah, kita mengenal dulu saja ya Abi ya. Kita pakai 3 nomor saja yang mudah-mudah ya. Bunda kasih jarak supaya angkanya terlihat. Nomor 2. Nah, Bunda mau tuliskan 11. Lalu di bawahnya berapa? Ayo. 2 lagi atau 3? 2 ya, ditambah. Nah, ada 11, ada 2. Lalu Bunda beri tanda tambah. 11nya masuk mulut. Hap, keluarkan angka 2. Habis 11, 12, 13,
Kita tuliskan di bawahnya 11 tambah 2 sama dengan 13. Nah, seperti itu ya. Satu lagi yang terakhir. Kita berlatih pelan-pelan. Bunda tuliskan berapa? 12 ya. Ditambah 3 taruh di bawahnya. Kita beri tanda tambah. Ingat, angka yang lebih besar dimasukkan ke dalam mulut. 12 hap kita makan, keluarkan angka 3. Habis 12, 13, 14, 15. Tuliskan di bawahnya 15. Nah, cukup untuk hari ini. Kita belajar mengenal penjumlahan bersusun. Nah, tetap semangat ya Abi ya. Kita simpan dulu alat tulisnya dan bukunya. Abi tidak perlu khawatir, Bunda, aku belum bisa. Tidak apa-apa. Kita belajar mengenal pelan-pelan supaya nanti ketika SD Abi tidak bingung. Ini apa sih Bun, kok seperti ini? Karena di TK sudah pernah mengenalnya. Nah, kita pinggirkan dulu ya. Lalu kita akan membuat percobaan. Yang perlu Abi siapkan botol air mineral bekas yang diberi lubang. Oh, sudah bolong, sudah berlubang. Nanti Abi minta tolong orang dewasa, Mama, Papa, Yanda, Bunda, Eyang, atau mungkin Mbak untuk melubanginya, melubangi kedua sisinya. Ingat, hati-hati ya. Nanti Abi juga mengingatkan orang dewasa yang ada di rumah. Hati-hati ya Ma, Pak, melubanginya karena harus menggunakan benda tajam, bisa pisau, bisa cutter. Lalu kita juga akan membutuhkan sarung tangan plastik yang sudah Bunda bawakan. Dan nanti Abi silahkan menyiapkan tempat yang berisi air. Ya, yuk kita mulai yuk. Nah, Abi kita akan bermain menggunakan air. Bunda punya tempat yang sudah Bunda isi air cukup penuh sih, lebih dari separuh. Lalu Bunda sudah punya bekas air mineral yang sudah Bunda potong kedua sisinya. Lalu ada sarung tangan plastik dan karet gelang. Ingat, kalau kita melakukan percobaan menggunakan air, silakan Abi jauhkan atau mencari tempat yang kira-kira tidak ada benda elektronik di dekatnya. Yang kira-kira kalau terjadi airnya tumpah tidak masalah. Jadi aman kita tetap melakukan percobaannya. Nah, caranya Bunda mau buka dulu sarung tangan plastiknya. Abi boleh tiup dulu, kira-kira bocor tidak ya? Kita tiup ya. Nah, ini punya Bunda sudah Bunda tiup dan tidak ada yang bocor. Nah, nanti Abi meniupnya ya. Kemarin kita meniup balon, kita memasukkan udara ke balon. Sekarang kita meniupkan plastik sarung tangan atau sarung tangan plastik. Nah, kalau sudah, kita mau memasukkan sarung tangan plastiknya ke dalam mulut botol. Satu sisi saja. Lalu Bunda mau pakai karet. Mau Bunda beri karet supaya nanti tidak ada udara yang masuk. Kita talikan dulu ya. Nah, Bunda sudah talikan karetnya ke sarung tangan plastik dan botol. Kalau kesulitan nanti Abi boleh diisolasi dulu supaya plastiknya tidak jalan-jalan waktu diikat. Nah, ini sudah cukup kencang. Lalu kita akan memasukkan plastiknya ke dalam sini. Sudah dimasukkan. Lalu kita coba mau seperti ini. Kita masukkan sisi botol satunya ke dalam air. Apa yang terjadi ya? Kita coba. Hah? Apa Abi? Ya, sarung tangannya bergerak. Kenapa bisa bergerak ya?
Terus memang ini agak lama, tapi pelan-pelan kita memompa udara masuk ke dalam plastik sarung tangan. Nih, punya Bunda. Wah, sudah hampir terbuka. Wah, coba perhatikan Abi. Nah, nih sudah terbuka ya sarung tangan plastiknya ya. Jadi seperti balon. Coba Bunda beri warna yang berbeda supaya terlihat. Nah, terlihat ya Abi ya. Nih, sudah ada 5 jarinya, sudah mengembang semua. Wah, kenapa bisa seperti itu ya? Padahal kita kan memasukkan botol bekas air mineralnya ke dalam air. Kok bisa terisi udara sarung tangannya? Nah, hal ini terjadi karena ketika kita memasukkan begini, kita angkat, kita masukkan. Nah, itu ada udara yang masuk melalui bawah, lalu terdorong oleh air, jadinya udaranya naik ke atas. Ingat, udara itu bergerak, makanya dia mencari tempat untuk bergerak. Karena di bawah ada air, udara kurang bagus kalau di air, makanya dia cari ruang untuk bergerak. Bergeraknya kemana? Bergeraknya menuju ke plastik sarung tangan. Nah, jadi bisa mengembang deh. Nah, nanti Abi boleh melakukan percobaan. Atau kalau ingin melihat bedanya, coba kita potong. Nah, ini kan kalau plastiknya atau botol air mineralnya tinggi. Sekarang Bunda Aning mau coba potong, mau Bunda pendekkan. Misalnya Bunda potong ya. Bunda pendekkan coba botol bekas air mineralnya. Nah, Bunda pinggirkan dulu. Sudah Bunda potong, lebih pendek tentunya ya dari yang tadi. Bunda masukkan lagi. Sekarang apa yang terjadi kalau misalnya botol bekas air mineralnya lebih pendek? Kita masukkan lagi yuk. Wah, ternyata lebih cepat ya balonnya mengembang daripada tadi ketika botol bekas air mineral kita masih cukup panjang. Wah, lebih cepat ternyata waktunya, durasi waktunya atau lama mengembangnya. Kalau yang tadi masih panjang sedikit lebih lama, sekarang karena sudah lebih pendek jadi lebih cepat. Ya betul, karena udaranya lebih cepat masuknya, lebih pendek jaraknya. Kalau tadi kan agak panjang botolnya, nah ini botolnya pendek jadi udaranya lebih cepat masuk. Nah, selamat mencoba Abi. Ingat, bermain air harus aman. Selamat membuat gelembung sarung tangan. Nah, bagaimana Abi percobaannya tadi? Mengembang tidak ya sarung tangan plastiknya? Semoga mengembang ya. Nanti Abi boleh buat perbedaan. Dari yang botol air mineral bekasnya panjang dulu, lalu boleh digunting setengahnya atau sedikit. Kira-kira lebih cepat yang mana sarung tangan plastiknya mengembang? Nah, nanti kalau Abi misalnya punya 2 botol bekas air mineral, bisa nih berlomba dengan kakak atau adik. Kan sarung tangannya Bunda bawakan 2. Nanti kita pasang semuanya, kita berlomba cepetan mana nih sarung tangannya mengembang. Wah, semoga seru ya. Nah, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini ya. Bunda Aning mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa alat tulisnya dirapikan, dibereskan.
Walaupun kita bermain air, tetap ya mencuci tangan yang bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir. Lalu jangan lupa berterima kasih kepada orang dewasa yang menemanimu bermain dan belajar hari ini. Tetap sehat dan semangat ya Abi. Dadah.